Om Swastiastu, Om Wignamastu Namasidam. Mas Dharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan saya, Wayan Yasa. Pada video kali ini ingin berbagi sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa kawan-kawan uh, melalui WhatsApp ya, yang menanyakan berkenaan dengan alang-alang dan Kerawista. Dari beberapa pertanyaan yang masuk, dapat saya simpulkan di antara pertanyaan yang sekian banyak itu dapat disimpulkan seperti begini. Ada yang bertanya, Bli Wayan, apa sih sebenarnya filosofi alang-alang? Mengapa dalam upacara Hindu etnis Bali itu, khususnya pada upacara penglukatan, kemudian pawintenan, selalu menggunakan alang-alang? Ya, pada umumnya sering kita lihat jika ada orang yang telah melaksanakan upacara pawintenan, dapat dipastikan mereka itu selalu menggunakan karawista di kepala ya, yang bahannya terbuat dari alang-alang. Kemudian pertanyaan lain juga muncul berkenaan dengan alat yang digunakan untuk memercikkan tirta yang terbuat dari alang-alang. Nah, mungkin maksudnya di sini adalah yang ditanyakan itu sehat mingmangnya, kenapa menggunakan alang-alang? Apakah tidak boleh menggunakan daun yang lain? Berkenaan dengan pertanyaan seperti itu, Mas Dharma, pada pertemuan kali ini saya ingin sedikit berbagi dengan ya menggunakan alat seadanya ini. Kalaupun nanti kurang berkenan, silahkan diberikan masukan, nggih. Baik, di layar monitor saya ini telah dapat Mas Dharma simak bersama. Ini ada gambar alang-alang. Kemudian ini gambar bertuliskan angka 1 sampai 9 ini adalah panduan ya dalam membuat sahat mingmang. Mungkin di tempat kawan-kawan berdasarkan daerah tertentu mempunyai istilah yang lain ya. Ada juga yang bertanya berapa jumlah sahat mingmang yang harus dipakai untuk memercikan tirta ketika persembahyangan. Nah, mungkin pertanyaan itu akan saya jawab di pertemuan yang berikutnya. Kali ini kita akan fokus mengenai alang-alang dan karawistanya. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya, boleh dibilang salah satu komponen upakara ya. Komponen upakara yang digunakan dalam pelaksanaan upacarayatnya, yaitu karawista. Baik, kita akan mulai membahasnya mulai dari alang-alang. Saya akan mulai dari sebuah cerita yang saya kutip dari Itihasa. Mungkin Mas Dharma dapat menyimak gambar berikut ini. Ya, di sini adalah gambar proses pengadukan lautan yang dilakukan oleh para dewa dan para raksasa untuk mendapatkan tirta amrita. Apa kaitannya alang-alang dengan kisah ini? Nah, kita akan mulai. Singkat cerita, berdasarkan petunjuk dari Dewa Wisnu dan Dewa Siwa, para dewa ini dianjurkan untuk bekerja sama dengan raksasa, yakni melakukan pengadukan lautan Kesirarnawa atau lautan susu. Perlu diketahui Mas Dharma, lautan Kesirarnawa ini tidak berada di bumi, melainkan ada di orbit antara planet bumi dan Mars. Nah,
Demikian yang dapat saya kutip dari Hindu Times. Berlangsungnya pengadukan lautan ini ada sedikit kisah sebelum kesepakatan antara Dewa Indra, raja dari para dewa, dan raja dari Asura, yakni Raja Bali, melakukan pengadukan. Sempat Dewi Laksmi itu lenyap, hilang. Dengan hilangnya Dewi Laksmi, maka semua perhiasan emas kekayaan para dewa itu juga ikut lenyap. Nah, berkenaan dengan itu, ketika pengadukan lautan susu ini atau Kisirar Nawa ini berlangsung, sebelum mendapatkan tirta amerta yang dicari, muncullah beberapa makhluk dan benda-benda rohani. Salah satunya yakni Nandini, ya, sapi, yakni wahana dari Dewa Siwa. Kemudian muncul pula gajah putih berbelalai 7 yang ini adalah menjadi wahananya Dewa Siwa. Kemudian dari lautan itu juga akhirnya Dewi Laksmi itu muncul dan kembali ke alamnya Dewa Wisnu. Dengan munculnya atau kembalinya Dewi Laksmi, maka para dewa mendapatkan kembali kekayaan perhiasan serta segala aksesoris yang terbiasa dipakai oleh mereka. Kemudian ketika tirta amerta itu didapat, terjadilah perebutan, ya, perebutan antara para dewa dan para asura. Mohon maaf, Mas Dharma, perlu diketahui juga, ini gambar yang Anda simak ini mempunyai banyak filosofi yang kita bisa simak di kehidupan kita saat ini. Dalam proses pengadukan lautan ini, agar dunia ini, alam ini tidak hancur oleh gesekan Gunung Mandaragiri yang digunakan, ya. Jadi alat yang digunakan untuk mengaduk lautan itu adalah Gunung Mandaragiri dan dililit oleh naga Wasuki. Bagian atas leher itu dipegang oleh para asura atau raksasa, bagian ekor ini dipegang oleh para dewa. Pada kesempatan ini pula Dewa Wisnu itu turun berawatara sebagai Kurma Awatara, yakni sebagai kura-kura untuk menopang pangkal dari Gunung Mandaragiri ini, dengan tujuan agar alam ini tidak hancur oleh gesekannya tadi. Dan pada kesempatan ini juga, sebelum munculnya tirta amerta, muncullah racun. Kemudian ini juga sempat menyebar kemana-mana, jatuh ke bumi dan menimpa beberapa binatang. Maka dari itulah semenjak itu di bumi ada beberapa serangga atau binatang yang mempunyai bisa. Ini berawal dari tercecernya racun ini. Kemudian agar semuanya selamat, Dewa Siwa pun akhirnya muncul dan meminum racun tersebut. Itulah kenapa Dewa Siwa lehernya menjadi hitam, karena sebenarnya racun itu tidak turun ke tubuh beliau, namun ditahan di lehernya, sehingga Dewa Siwa itu lehernya menjadi hitam. Nah, kembali ke cerita awal, bahwasanya terjadi perebutan antara para dewa dan raksasa. Perebutan ini juga menyebabkan tirta amerta sempat tercecer, jatuh ke bumi dan menimpa alang-alang. Nah, maka dari itulah alang-alang ini menjadi tumbuhan yang suci dan tumbuhan yang abadi. Karena mukjizat dari tirta amerta adalah barang siapa yang meminum maka dia akan dapat hidup abadi. Dan sesungguhnya kusa dalam bahasa Sanskertanya, yakni ilalang atau alang-alang, ini kalau kita biarkan dia dapat hidup sepanjang masa. Namun perkembangan zaman saat ini, kemajuan
kebutuhan terutama di bidang pertanian, alang-alang ini saat ini dianggap sebagai gulma dan kebanyakan dimusnahkan. Padahal dalam Hindu, khususnya orang Bali, alang-alang mempunyai filosofi rohani yang tinggi. Nah, demikian kaitannya pemutaran Gunung Madaragiri sehingga alang-alang ini mendapatkan tirta amerta. Tujuan dari menggunakan alang-alang sebagai alat untuk memercikan tirta dan karawista ini dimaksudkan agar orang yang memakainya ini mendapatkan benih-benih kesucian dalam dirinya. Dalam naskah lain, yakni naskah Siwagama, dikisahkan ketika perjalanan Begawan Salukat menemukan ilalang dalam kondisi yang sudah kering dan berserakan. Konon dengan kondisinya yang seperti itu, ketika bertemu dengan Begawan Salukat, ilalang memohon anugerah. Ilalang ini pada waktu itu memohon belas kasihan dari Begawan Salukat. Kemudian Begawan Salukat juga memberikan anugerah, yakni sebuah doa Om Kuan Sri Sarwa Pawitram Lingga Sriya Namo Namaha, yang artinya semoga kamu wajib merupakan perlambangan bagi sahdaka dan merupakan alat pelepas penyucian para arwah. Demikianlah anugerah yang diberikan oleh Begawan Salukat kepada ilalang. Kemudian karawista. Karawista biasanya kita gunakan dalam upacara, khususnya pawintenan. Ini biasanya dipakai di kepala. Karawista itu terbuat dari alang-alang yang diikatkan kepala, yang digunakan untuk mengikat kepala dari orang yang mawinten. Kemudian karawista ini juga mempunyai tujuan, yakni karawista mahawidyam pawitram papana canam nityam kau cakram tishati sidantam pratih granati, yang artinya karawista amat suci dan pelebur dosa nestapa, ujung rumput alang-alang yang amat tajam, penunjang kepadanya yang bertahta dalam hati. Jadi dalam membuat karawista, umat Dharma diharapkan dalam keadaan bersih. Dalam keadaan bersih, suci, baik dalam rohani maupun secara jasmani. Dalam membuat upakara, karawista diharapkan dapat menjaga 3 hal, yakni perkataan, pikiran, dan perbuatan kita juga harus selayaknya suci. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini berkenaan dengan filosofi alang-alang ya. Sedikit berbagi bahwasanya pada zaman sekarang penggunaan karawista itu sedikit aneh. Kenapa yang katakan aneh? Karena pemuda pada saat ini ada yang menggunakan karawista itu satu helai alang-alangnya itu diarahkan di atas kepala. Padahal yang benar adalah karawista yang terbuat dari 3 helai alang-alang, satu helainya itu berada di kepala bagian kanan atau sisi kanan, kemudian 2 helai itu berada di sebelah kepala bagian kiri. Jangan sampai kebalik ya, Dharma ya. Karena ini adalah simbol dari Satwam Rajas dan Tamas. Jadi Satwam satu helai, diusahakan ini yang lebih besar. Ini diikatkan atau diarahkan ke bagian kepala sebelah kanan. Yang 2 helai ini diarahkan melingkar, yakni di sebelah kepala bagian kiri. Nah, mudah-mudahan sedikit cerita mengenai kisah alang-alang dapat memberikan motivasi supaya kita sebagai umat Hindu bertambah serada kita. Mudah-mudahan cerita ini dapat memberi pengetahuan bagi umat Dharma, khususnya bagi pemuda, dan dapat menjadi bahan kawan-kawan yang bergerak di bidang pengabdian, khususnya di penyuluh dan
guru di pasraman maupun guru di sekolahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang kurang berkenan, silakan Mas Dharma memberikan masukan, baik dalam penyuguhan, dalam ceritanya ada yang kurang, silakan diberikan masukan. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam Paramasanti. Om Santi 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 Om.